Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, pejuang Bobi Karsu. Tetap semangat dan tetap berpikir positif. Jangan lupa bahagia. Hari ini Pak Wan akan membahas tentang modul bab 2, khususnya ini bab pengukuran angka penting dan notasi ilmiah. Ini kak di modul halaman 18 sampai 22. Mari anak-anak kita mulai. Sebelumnya kalian membaca dulu dengan mengerjakan modul dulu halaman 18 sampai 22. Setelah itu baru melihat video ini. Ya, kita mulai. Tentang pengukuran. Jadi mengukur itu apa? Pengukuran itu apa? Membandingkan sesuatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang mempunyai satuan, ya. Jadi besaran lain yang sejenis yang mempunyai satuan. Jadi kalau saya ingin mengukur panjang tinggi panjang meja, berarti membandingkannya panjang meja itu besaran dengan besaran lain yang sejenis. Contohnya kayak mistar, kayak meteran, atau jengkal, ataupun sebuah alat penggaris, misalnya berapa penggaris gitu, ya, yang mempunyai satuan. Itu namanya mengukur, membandingkan sesuatu. Kalau mengukur, membandingkan panjang meja dengan neraca atau dengan stopwatch, nah itu tidak sejenis, maka tidak bisa, ya. Harus membandingkannya besarannya sejenis. Kemudian di sini nanti kita mengukurnya harusnya sebenarnya banyak, cuma pada bab ini kita fokus di 3, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nanti alat ukur panjangnya ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Terus untuk massa, alat ukur massa nanti dan neraca, dan macam-macam neraca nanti ada di buku. Kemudian alat ukur waktu ada jam, stopwatch, dan lain-lainnya. Kita mulai dengan alat ukur panjang yang namanya mistar atau penggaris, ya kalau kalian mengenalnya. Ketelitian mistar ini adalah 1 mm, paling kecil adalah 1 mm sini. Berarti NST itu apa? Nilai skala terkecil, ya. NST itulah nilai skala terkecil. Yang paling kecil ini berarti deret yang paling kecil yang ini adalah 1 mm. Jadi satu jarak paling kecil itu adalah 1 mm. Berarti ketelitiannya 1 mm pada mistar, ya. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong mungkin kalian si SMP sudah. Kalau nanti belum, insya Allah nanti untuk praktikum kita nunggu tatap muka, ya. Jadi tatap mukanya nanti mungkin praktikum untuk pengukuran. Nah, ini jangka sorong seperti ini. Bahan ini bagian-bagiannya ada ini rahang atas, ya, ada rahang bawah, ada skala nonius di sini, ya. Ini ada tangkai ukur untuk mengukur dalaman, untuk mengukur diameter luar, dalam untuk mengukur diameter luar, ya. Nah, cara baca yang penting juga. Pada saat Anda sudah melakukan pengukuran sebuah panjang benda dengan mikrometer skrup, maka akan skala utama ada di sini dan skala nonis ada di sini, ya, yang di bawah ini skala nonis. Misalkan di sini lihat angka 0 skala nonis, di sini 0. Nah, di sini angka tetapnya adalah ini 1, di sini 1. Berarti angka ini adalah 1,1 lebih sedikit. Nah, lebihnya di sini, ya. Lebihnya di sini. 1,1 lebih sedikit lah. Lebih sedikit itu dari mana? Lebih sedikit itu dilihat dari skala noniusnya. Dilihat yang berimpit. Ya, di sini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, yang berimpit 4. Nah, di sini yang berimpit 4. Berarti 1,1 kelebihannya adalah 4 karena ketelitiannya jangka sorong 0,01 cm. Berarti 0,04 cm. Ya. Kalau pakai milimeter berarti ini 11 mm, ya, kali
0,1 cm 0,1 mm kali 4 berarti 11,4 mm. Jadi ketelitiannya jangka sorong adalah 0,1 mm. NST-nya 0,1 mm. 1/10 mm ya. Jangka sorong itu ketelitiannya 1/10 mm. Kalau mistar tadi 1 mm. Sehingga yang 1,1 ini namanya skala tetap, ini namanya skala nonius gitu ya. Kemudian untuk mikrometer skrup ketelitiannya adalah 0,01 mm. Artinya NST-nya 0,01 mm. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm atau 1/100 mm. Yaitu 1 mm dibagi 100. Ya, ada 100 bagian. Ketelitiannya luar biasa ini. Ya. Nah, mikrometer skrup seperti ini gambarnya. Bagian-bagiannya ada ini, ya, ini skala tetap, ini skala putar namanya. Ya, skala putar yang di sini. Kalau diperbesar seperti ini, ya. Kalau ini misalkan ini 0, ini setengah, ini 1, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, ini 3, ini 3,5. Kemudian tidak terlihat lagi, artinya bahwa ini 3,5, lebihnya sedikit ini. Nah, lebihnya di sini. 3,5, lebihnya ini. Lah, lebihnya ini dilihat dari skala putarnya. Nah, dia berimpit apa? Angka 25 yang berimpit. Sehingga skala tetapnya adalah, atau skala utamanya 3,5 mm. Ya. Ditambah karena ketelitian 1/100 mm berarti 0,01 kali 25 yang berimpit 25 berarti 0,01 mm kali 25 sehingga 3,5 mm ditambah 0,25 sehingga 3,75 mm. Memang sebenarnya di sini 3,5, 4. Berarti nilainya itu antara 3,5 sama 4. Nah, ini hasilnya betul 3,75 mm. Gitu. Tenang aku untuk mikrometer skrup. Nah, hasil pengukuran. Jadi kita bisa melihat hasil pengukuran dari sebuah pengukuran alat. Misalkan yang A. Lihat ABC nih, ABC. ABC ini adalah A 2 mm, B 2,0 mm, C 2,00 mm. Ini kalau dilihat kuantitasnya sama-sama 2. Ini 2, ini tinggal 2,0, 2,0. Tapi kalau orang fisika ini berbeda. Berbeda apa? Ini menurut hasil pengukuran. Kalau A ini 2 mm hasil pengukuran dari mistar. Karena ketelitiannya 1 mm. Kalau ini B ini 2,0 mm berarti ini hasil pengukuran dari yang namanya jangka sorong. Karena ketelitiannya adalah 1/10 mm. Kalau C ini 2,00 mm ini berarti hasil pengukuran dari mikrometer skrup karena ketelitiannya adalah 1/100. Meskipun kuantitasnya sama tapi mempunyai makna yang berbeda. Sama DEF ini cuma satuannya cm. Jadi yang D ini mistar, E adalah jangka sorong dan F adalah mikrometer skrup. Gitu ya. Sekarang ada aturan pembulatan. Saya punya ini contoh 12,74. Nah, ini. Angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jadi misalnya 12,74 dibulatkan ke bawah jadi 12,7. 4-nya ditiadakan. Karena 4 ini di bawah 5, kurang dari 5 maka ditiadakan. 12,7 jadi 12,7. Kalau angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Yang atas dibulat, yang ini yang A dibulatkan ke bawah, yang B dibulatkan ke atas lebih dari 5. Misalnya 12,78. 8 ini lebih dari 5, maka dibulatkan dari ke atas berarti 12,8. Jadi 12,8. Kalau bagaimana Pak kalau itu tepat angka 5? Nah, misalnya 12,75 ini dibulatkan kemana? Kalau 5 kurang dari 5 ke bawah, lebih dari 5 ke atas, kalau tepat 5 bagaimana? Lah, dilihat angka sebelumnya. Kalau angka sebelumnya ganjil,
maka dia dibulatkan ke atas. Kalau angka sebelumnya genap, maka dia dibulatkan ke bawah. Ini sepakatan ya. Contoh ini 12,755, sebelumnya 7 ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 12,8. Contoh yang kedua 12,656, 6 ini genap, maka dibulatkan ke bawah karena genap, jadi menjadi 12,6 gitu. Itu pembulatan. Nah, sekarang angka penting. Apa sih angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran adalah termasuk angka penting. Sedangkan angka yang terakhir adalah angka taksiran, angka taksir. Karena misalkan mistar itu ketelitiannya 1 mm, berarti kalau saya ngukur hasil saya ngukur 1,1 mm berarti 1 atau 1,2 mm, berarti angka 2 itu adalah angka taksiran karena melebihi ketelitian dari alat itu. Jadi menaksir, taksiran ya. Aturan yang pertama sama dilihat dari contohnya ya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh yang pertama itu 298,6 gram, berarti itu mengandung 4 angka penting. Jadi 2986 itu adalah 4 angka penting karena bukan angka 0 ya. Yang nomor 2, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh yang kedua diperhatikan 78,007 00 itu termasuk angka penting. Berarti 78,007 mengandung 5 angka penting. Ya, diperhatikan. Nomor 3, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting, kecuali jika ada penjelasan lain berupa garis bawah angka terakhir yang masih dianggap angka penting. Contoh yang ketiga itu 78940, karena 4 itu ada garis bawahnya, maka 0 itu tidak masuk angka penting. Jadi 4 angka penting. Tapi seandainya 4 itu tidak ada tanda garis bawah, maka itu jadi 5 angka penting. Perhatikan. Kemudian yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan koma desimal, bukan angka penting. Contoh yang keempat itu 0,004 meter mengandung berapa? 1 angka penting, karena 0 di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Nah, contoh yang A ini 1 angka penting. Ini 2, 0,1, 0,03, 0,01 10 2. Itu notasi ilmiah yang terakhir itu 0,01 10 2. Itu adalah angka penting 1. Contoh 2 angka penting 1,6, 1,0, 0,010, 0,10 kali 10 pangkat 2. Itu adalah 2 angka penting. Contoh 3 angka penting 101, 1,25, 0,0623, 3,02 kali 10 pangkat 4. Itu contoh dari 3 angka penting. Contoh 4 angka penting 1,000, 0,1020, 1,01 10,8. Itu contoh 4 angka penting ya. Mohon diperhatikan, ini hal yang baru mungkin bagi kalian, mohon dipahami dan dimengerti. Nah, kemudian ada aturan penjumlahan dan ada aturan pengurangan serta perkalian pembagian. Yang A, yang A ini ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Ya, penjumlahan dan pengurangan. Coba dilihat yang penjumlahan pengurangan. Bila angka-angka penting dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasil penjumlahan atau pengurangan tersebut memiliki ketelitian sama dengan angka-angka yang dijumlahkan atau dikurangkan yang paling tidak teliti. Yang paling tidak teliti berarti ketelitiannya yang paling kecil. Ya. Angka pentingnya yang paling kecil. Contoh ini 24,681 itu ketelitiannya 1/1000 ya. 2,34 itu ketelitiannya 1/100. 3,2 ketelitiannya 1/10. Berarti
hasilnya nanti harus 1/10. Ya, 1/10. Jadi kalau saya jumlahkan 30,221, ini ketelitiannya 1/1000, maka harus dibulatkan dengan aturan tadi, aturan pembulatan menjadi 1/10. Jadi kalau 30,221 dibulatkan, ini ya, ini 30,21 dibulatkan jadi 30,2. Nah, ini yang benar 30,2. Ini ketelitiannya 1/10. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan dari 3 ini, maka dipilih jawabannya yang jawabannya ketelitiannya yang paling kecil. Kalau ini 1/10 berarti jawabannya juga 1/10. Terus kemudian untuk perkalian dan pembagian, bila angka-angka penting dibagi atau dikalikan, maka jumlah angka penting pada hasil operasi pembagian dan perkalian tersebut paling banyak dengan jumlah angka penting yang terkecil dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Contoh, 3,22 kali 2,1. Ya, 3,22 ini memiliki 3 angka penting. 2,1 memiliki 2 angka penting. Pasti jawabannya jumlah angka penting terkecil. Nah, terkecil berarti jawabannya 2 angka penting. Nah, di sini ya jawabannya harus 2 angka penting. Kalau 3,22 kali 2,1 adalah hasilnya 6,762, maka dibulatkan menjadi 2 angka penting. Kan ini 4 angka penting. Dibulatkan menjadi 2 angka penting. 2 dibulatkan ke bawah jadi 6,76. 6,76 dibulatkan lagi jadi 6,8. 6,8 inilah hasilnya, yaitu 2 angka penting. Itu tadi hasil aturan penjumlahan dan pengurangan dan perkalian pembagian angka penting. Penting, dipahamkan. Kemudian ketidakpastian, ketidakpastian pengukuran. Jadi begini, di dalam seorang ilmuwan itu dalam mengukur tidak ada sesuatu yang mutlak. Jadi kalau kalian mengukur panjangnya meja, tidak, seorang ilmuwan tidak mungkin bilang bahwa 1 meter, tidak mungkin. Maka dalam pengukuran itu karena banyak kesalahan, mungkin kesalahan human errornya, mungkin alatnya, mungkin cuaca, suhu, macam-macam, ada suatu masalah, maka ada namanya ketidakpastian. Ada suatu ketidakpastian pengukuran. Ya, tidak. Jadi memang di alam ini tidak ada yang pasti ada ketidakpastian. Nah, ini ada 2 macam. Ada pengukuran yang pertama adalah pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal ini kalau kalian mengukur panjang meja sekali ngukur selesai, itu namanya pengukuran tunggal, hanya sekali. Nah, penulisan dari pengukuran tunggal itu adalah ini sini, lihat panjang benda ini adalah panjang yang Anda ukur tadi, ya, plus minus delta x. Delta x ini namanya ketidakpastian, ya, ketidakpastian. Untuk pengukuran tunggal, delta x ini sama setengah NST, nilai skala terkecil. Kalau mistar berarti setengah kali 1 mm. Kalau mengukur kalian pakai jangka sorong berarti ya setengah kali 0,1 mm. Kalau mikrometer sekrup berarti ya setengah kali 0,001 mm. Begitu. Dikalikan. Jadi kalau misalkan ini kebetulan contohnya ini pakai mistar, berarti setengah kali 1 mm berarti 0, mm atau 0,05 cm, ini delta x-nya. Kalau hasil ukur saya 15,6, maka plus minus 0,005 cm. Artinya panjang benda ini rentangnya adalah 15,6 minus 0,05 sampai dengan 15,6 plus 0,05. Jadi sebuah rentangan. Jadi ini punya makna bahwa para ilmuwan tidak ada pengukuran itu yang sekali ukur selalu langsung jadi, itu bukan. Jadi diukur dengan sebuah ketidakpastian delta x-nya. Pengukuran tunggal ini mungkin masih tingkat ketelitiannya masih belum, maka para ilmuwan juga ada yang namanya pengukuran berulang. Jadi ada pengukuran berulang. Jadi kalau saya mengukur panjang meja, berarti saya ukur sampai 5 kali data itu. Saya ukur 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada 5 kali. Maka sama dan sebenarnya menulisnya juga sama x0 plus minus delta x. X0 ini adalah rata-ratanya. Kalau itu mengukur 5 kali, berarti n-nya ini banyak pengukuran dibagi 5.
Jadi hasil pengukuran 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5, itulah nilai rata-ratanya. Ya, nilai rata-ratanya. Itu berarti X0-nya. Kemudian ketidakpastiannya untuk pengukuran berulang delta X itu pakai rumus standar deviasi seperti ini. Delta X sama dengan 1/n akar dari n sigma xi kuadrat min sigma xi dalam kurung kuadrat bagi n-1. Ini untuk mengukur ketidakpastian pada pengukuran berulang. Jadi kedua-duanya kalian harus bisa. Karena nanti kalau praktikum, kalau Anda menggunakan pengukuran tunggal bagi pakai setengah NST, tapi kalau pengukuran berulang maka pakai rumus standar deviasi delta X ini. Oke anakku, pada halaman 19 kalian sudah, harapan Pak Wan Anda sudah mengukur ya. Mengukur apa saja yang ada di rumah sebenarnya, ukur apa yang pakai alat yang ada bisa di rumah. Ya. Sini harapannya kalian sudah bisa mengukur ini. Kemudian Anda mengukur tebal buku, cuma mungkin yang 2-3-nya nanti mungkin di sekolah ya. Yang mistar di rumah nggak apa-apa, yang nomor 1 ini mistar di bawah. Juga jangka sorong, nanti itu jangka sorong sama mikroskop di rumah. Kalau ada di rumah punya ya silakan, kalau nggak punya nanti kita praktikum di sekolah. Kemudian silakan jawab ini. Sudah Pak Wan jelaskan yang tadi, yang lembar kegiatan siswa 1, silakan dijawab. Kemudian notasi ilmiah, seperti ini. Contoh ini yang pertanyaan yang di bawah. Notasinya sudah titik berikut ini. 0,00003 kg ditulis dengan notasi ilmiah bagaimana? Nah ini caranya begini. 0,00003 ya, di sini dihitung dari koma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini koma jadi 3 kali 10⁻⁻⁻⁶ ya, jadi desimal. Atau dihitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, minus 6. 3 kali 10⁻⁶. Begitu sebaliknya kalau ini yang kedua, ini nolnya ada berapa? Ya, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 kali 10⁻8. Nah, kalau ini minus 6, kalau ini 8. Ini namanya penulisan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini gunanya untuk apa? Supaya untuk mengefektifkan penulisan, untuk mempermudah kita. Contoh, misalkan jarak bumi matahari 150 juta kilometer, nolnya berapa? Banyak sekali ya. Kalau kamu nulis nolnya banyak, maka nanti justru nggak efektif, kertasnya habis untuk nulis nol ya. Maka dibuat pangkat seperti ini sehingga sangat efektif sekali. Kalau nolnya ada 34, nah berarti nolnya kebanyakan nanti. Nah ini gunanya notasi ilmiah. Nah, kalau bagaimana nomor 5 nih? Nomor 5 notasi ilmiah kalau dikalikan seperti ini. Nah, jadi gini. Diperkalikan jadi sehingga 3,2 jadi kalikan 2,0 pangkatnya ditambah. Hasilnya seperti ini. Sehingga untuk rumus bentuk perkalian ya jadi ini. Jadi A kali 10 pangkat B kali C 10 pangkat D, jadi A kali C 10 pangkat B plus D gitu ya. Saya pikir untuk angka penting sudah jelas tadi. Silakan dikerjakan. Ini misalnya 2,00 berarti 3 angka penting, 250 3 angka penting, 303 angka penting, ini 4 angka penting, ini 2 angka penting. Tuh. Mungkin sekian dari Pak Wawan. Selamat belajar, semoga sukses selalu dan